Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwi Waluyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menerapkan turunan dalam konsep ekonomi dan bisnis. Ya, jadi penerapan turunan di dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama kita akan bahas tentang namanya konsep marginalitas. Ya, marginal, tambahan. Ada berbagai konsep tentang konsep marginal atau tambahan ini. Misalnya yang pertama adalah tentang produk, marginal produk. Ya. Marginal produk atau marginal output. Ya, tambahan, ya. Tambahan output atau produk akibat input, umumnya tenaga kerja, bertambah 1 unit. Kalau inputnya satu macam tenaga kerja. Jadi marginal product itu adalah tambahan output ya, akibat inputnya yaitu tenaga kerja bertambah 1 unit. Secara matematis, ya, marginal product itu merupakan derivasi turunan pertama ya, fungsi produksi terhadap inputnya. Dalam hal ini adalah dQ per dL. Jadi ini derivasi turunan pertama Q terhadap L. Di tambahan Q akibat bertambahnya L. Ya. Contohnya, misalnya diketahui Q sama dengan 2L pangkat 3 dikurangi 5L kuadrat ditambah 10L. Maka kita bisa mendapatkan MPL-nya marginal product of labor, L-nya tenaga kerja, labor adalah turunannya. Turunan 2L pangkat 3. Ya, 2L pangkat 3 itu 3 kali 2, 6. L-nya pangkatnya kurang 1. Ini kuadrat ya, sorry. Ini kurang kuadrat. Ini kuadrat. Yes. Baik. Ya. Jadi ini 6 L pangkat 2 dikurangi 2 kali 5, 10. L-nya pangkat 1 ditambah, ini pangkat 1 ya, nggak ditulis. 1 kali 10, 10. L-nya pangkat 0 dari 1. Jadi hasilnya adalah 6L kuadrat 10L tambah 10. Mudah ya? Baik. Yang kedua adalah konsep namanya marginal cost. Akhirnya ingat pokoknya marginal, tambahan. Cost biaya, berarti tambahan biaya. Tambahan biaya produksi akibat penambahan output 1 unit. Jadi kalau memproduksi 1 unit lagi, berapa tambahan biaya yang ditimbulkan pada tambahan unit output terakhir. Jadi tadi tambahan. Ya. Marginal cost atau MC adalah derivasi turunan TC terhadap Q. Turunan TC terhadap. Karena TC itu terdiri dari fixed cost dan variable cost, fixed itu nggak ada perubahannya, nggak ada tambahannya, maka sama saja ini juga sama MC sama dengan turunan TVC variable cost terhadap Q. Misalnya TC sama dengan 2Q kuadrat ditambah 5Q tambah 10. Berarti MC-nya turunannya. Ya, turunan 2 kali 4. Jadi 2 kali 2, 4Q. Pangkatnya 2 kurang 1, 1. Enggak ditulis 1. Turunan 5Q, 5. Turunan 10, 0. 10 fix ya, konstanta turunannya 0. Jadi ini marginal cost, tambahan biaya. Oke, yang ketiga adalah namanya marginal revenue. Revenue atau pendapatan, ya, penjualan atau pendapatan dari hasil penjualan. Jadi tambahan revenue, tambahan pendapatan akibat output yang terjual bertambah 1 unit. Bertambah 1 unit. Kalau revenue itu hasil kali P kali Q, price kali quantity, jumlah yang ditransaksikan,
Ya, yang dijual ini TR. Berarti marginal revenue-nya adalah DTR per DG. Contoh, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurangi setengah P. Ya, nanti diminta berapa itu TR-nya, MR-nya. Berarti kita ubah dulu Q-nya dalam bentuk P sama dengan. Jadi ini setengah P sama dengan 100 dikurangi Q. Berarti ini kali 2, 1 Q, kali 2, 200, ini kali 2, min 2 Q. Jadi P-nya ini P. Nah, TR sama dengan P kali Q. Jadi TR sama dengan ini P-nya kali Q. Jadi 200 Q dikurangi 2 Q kuadrat. Dengan demikian MR-nya nanti derivasi dari TR ini. Turunan 200 Q 200, turunan 2 Q kuadrat 4 Q. Jadi MR sama dengan ya derivasi ini. Turunan 200 Q 200 kurangi 2 kali 2 4 Q. Ya, pangkatnya kurang 1. Baik. Yang keempat adalah namanya marginal profit atau marginal keuntungan marginal. Ya, profit atau keuntungan ya, dilambangkan profit dengan P. Ya, P profit. Ya, profit. Jadi tambahan profit, masih lagi marginal itu tambahannya. Tambahan profit akibat bertambahnya output 1 unit. Ya, merupakan derivasi dari P-nya. Profit adalah TR, P-nya dikurangi TC, revenue kurangi cost. Berarti marginalnya MP sama dengan derivasinya. DP per DG sama ini turunan DTR per DG dikurangi DTC per DG. Diturunkan. DTR per DG istilahnya tadi namanya MR, marginal revenue. DT per DG, DTC per DG namanya marginal cost. Jadi marginal profit tidak lain adalah selisih marginal revenue terhadap marginal cost-nya. Oke, diketahui fungsi permintaan nih sekarang ya. Biaya produksinya ini. Bagaimana nanti marginal profitnya? Cari dulu TR-nya, cari dulu. Untuk menghitung TR, dicatatkan dengan P sama dengan. Q sama dengan 200 dikurangi P. Berarti P-nya sama dengan 200 kurangi Q. TR-nya dengan demikian, P kali Q. Ini P-nya 200 kurang Q dikali Q, jadi 200 Q dikurangi kuadrat. MR-nya berarti ya DTR DTC ya. Ini, nah P-nya TR dikurangi TC. Ini TR-nya dikurangi TC. Oke, ini sama dengan 200 Q kuadrat, 200 Q kurangi Q kuadrat, Q kuadrat, 2 Q kuadrat, minus 2 Q kuadrat. 200 Q dikurangi 9 Q, ya, ini salah nih ya. 200 Q dikurangi 5 Q ini 195. Ini 195 Q. Lagi. Berarti ini kurangi 195. Ya, ditambah. Oke. Iya. Oke ya, jadi ini. Ya, MP-nya adalah marginal profit-nya sama dengan ya turunan min 2 Q kuadrat min 2 kali 2 min 4. Q-nya kurangi 1 pangkatnya. Tambah turunan 195 Q ini pangkat 1, 1 kali 195. Pangkatnya kurangi 1 jadi 0, pangkat 0, 1. Terus turunan 20 minus 20 adalah 0 konstanta. Ini marginal. Yang paling menarik adalah, sangat menarik, ini adalah menggunakan turunan dalam konsep namanya elastisitas. Ya, elastisitas itu adalah alat ukur, ya, alat ukur elastisitas, elastisitas permintaan atau elastisitas harga. Oke, itu alat ukur sensitivitas untuk mengukur sensitivitas, ya, kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Ini perubahannya, ngetiknya nggak bener.
Oke. Jadi ukuran kepekaan, jadi untuk mengukur kepekaan atau sensitivitas perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Baik, ya. By definition, dengan definisi elastisitas harga atau elastisitas permintaan adalah persen perubahan Q jumlah barang yang diminta akibat persen perubahan harga. Kalau dinyatakan dalam persen ya, ini perubahan itu biasanya dinyatakan ini bacanya delta ya. Perubahan ini delta perubahan. Oke, kita ingin tahu penghitung persentase perubahan adalah yang lain adalah perubahan Q dibagi Q kali 100%. Ya, berarti yang bawah ini perubahan P dibagi P kali 100%. Ini cancel out. 100%, 100%, cancel out, dicoret. Sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Ini kalau dinyatakan delta Q per delta P kali P-nya di atasnya ditukar ya, dibalik. P dibagi Q. Kalau Q-nya P-nya perubahannya kecil sekali, P-nya itu kecil perubahannya, maka dinyatakan dengan elastisitas itu adalah dQ per dP dikali P per Q. dQ per dP tidak lain adalah turunan atau derivasi ya, turunan fungsi Q terhadap P. Ya, oke, sangat mudah ya. Oke. Ya, klasifikasi dalam istilahnya ya, istilah. Kalau elastisitas permintaan pada umumnya nilainya negatif. Ya, sesuai dengan hukum permintaan. Kecuali untuk barang-barang tertentu nilainya positif. Ya, namanya barang given yang nilainya positif. Kalau umumnya negatif nilainya ya. Kalau elastisitasnya lebih kecil dari -1, maka diistilahkan ya, kalau barang itu elastisitasnya kurang dari -1, ya namanya disebut elastis. Ya. Ada yang kadang-kadang salah pengertian ya. Kurang dari -1 itu bisa ada yang maksud -setengah. Salah ya. Kurang dari -1 itu -2, -3, -5 gitu ya. Semakin besar negatifnya itu semakin lebih kecil dari -1. Ya, ada yang seringkali salah. Oke, kalau sama dengan -1 namanya elastic unitary. Kalau lebih dari -1 namanya inelastic. Sebetulnya lebih dari -1 itu antara 0 sampai -1. Jadi kalau -0, gitu ya, itu namanya inelastic. Gampangnya gitu aja. Kalau -0, namanya inelastis. Kalau -1 lebih atau -1, bukan -1 lebih, -1 atau lebih kecil, kalau nilai minusnya dihilangkan makin besar, berarti makin elastis. Istilahnya gitu aja gampangnya. Baik, contohnya. Persamaan permintaan barang dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan 200 kurangi 2P. Hitung elastisitas permintaannya kalau harga barang itu 30, 60, 80. Oke. Sekarang kita ringkas dulu ya. Kita catat. Oke. Kita tahu bahwa elastisitas tadi adalah dQ per dP kali P dibagi Q. Jadi ya, perubahan Q terhadap P kali P dibagi Q. Atau derivasi Q terhadap P, turunan Q terhadap P kali P dibagi Q. Dari contoh tadi diketahui Q sama dengan 200 kurangi 2P. Dengan demikian dQ per dP-nya turunan 200 0, turunan -2P, -2. Jadi kalau pangkatnya cuma 1 ini, -2P gitu ya, koefisiennya saja itu derivasinya. Oke. Nah, kalau P-nya 30, kita masukkan. Kita sudah tahu nih elastisitasnya. dQ per dP. dQ per dP sudah tahu -2. P-nya sudah tahu 30. Ya, P-nya 30. Berarti yang belum tahu adalah Q-nya. Q-nya cari dulu. Di mana Q? Ini ada Q. 200 kurangi 2P. 200 kurangi 2 kali 30. 60. Ya, 200 kurangi 60, 140. Dengan demikian kita sudah bisa ngitung. Elastisitasnya sama dengan dQ per dP -2 kali P 30 dibagi 140 sama dengan minus 0,43. Ingat, minus 0, ya itu namanya inelastis. Jadi ini barang ini pada harga 30 inelastis. Apa maknanya inelastis? Bahwa barang pada harga 30 itu, barang ini pada harga 30 dia tidak sensitif
tidak peka terhadap perubahan harga. Maksudnya bagaimana? Kalau harganya berubah 1%, jumlah barangnya yang diminta berubah berlawanan arah 0,43%. Harganya berubahnya 1%, barangnya cuma berubahnya 0,43%. Jadi nggak sensitif. Oke. Contoh yang kedua ya, kalau harganya 50 bagaimana? Kalau harganya 50, kita hitung elastisitasnya berarti Q-nya dicari dulu, Q-nya 200 kurangi 2 kali 50. 200 kurangi 2 kali 50. Jadi 100. Dengan demikian elastisitasnya dihitung minus 2 dq per dp-nya, ini minus 2 kali P-nya 50, Q-nya 100, dapat min 1. Istilahnya uniter. Artinya uniter itu imbang. Harganya berubah 1%, jumlah barang yang diminta berubah juga 1%. Ya, sama-sama 1%-nya. Istilahnya unitary. Yang ketiga, kalau harganya 60 bagaimana? Kalau harganya 60, berarti ya kita masukkan sini harganya 60. DQ per DP-nya min 2. Q-nya belum tahu. Q ditambah lagi, ini Q. Q sama dengan 200 kurangi 2P. P-nya 60. Ya, 200 kurangi 120, 80. Dengan demikian, elastisitasnya bisa dihitung DQ per DP min 2 kali P-nya 60 dibagi 80. 120 dibagi 80, 1,5. Jadi min 1,5. Elastis. Maksudnya elastis apa? Barang ini pada harga 60 dia peka, sensitif terhadap perubahan harga. Maksudnya bagaimana ini? Kalau harganya berubah 1%, katakanlah naik 1%, jumlah barang yang diminta turun 1,5%. Demikian sebaliknya, kalau harganya diturunkan 1%, maka konsumen akan berbondong-bondong, akan meminta tambahan permintaan sebesar 1,5%-nya dari semula. Ya, oleh karena itu tidak heran ya kalau ada promosi diskon-diskon itu berarti barangnya elastis. Ya, elastis. Harapannya apa? Dengan diskon orang akan berbondong-bondong datang. Kita lihat ini ya, bahwa cenderung ada kecenderungan harga semakin mahal makin elastis. Tadi pada saat harganya 30 inelastis. Harganya 50 naik ya, jadi min 1. Harganya naik jadi 60 jadi min 1,5 elastis. Jadi ini meskipun tidak selalu bahwa kalau harga-harga barang tinggi itu barang itu cenderung untuk elastis. Ya, meskipun tidak selalu. Baik ya. Jadi makin tinggi harga, makin elastis. Contohnya, kalau ada barang-barang branded diskon, barang branded itu diidentikan dengan barang mahal, harga tinggi. Maka orang akan berbondong-bondong akan datang. Gitu ya. Jadinya dia elastis. Contoh kedua, kalau permintaannya dinyatakan dengan 600 Q sama dengan 600 kurangi 2P kuadrat. Hitung elastisitas permintaan bila harga barang tersebut adalah 10 dan 15. Kita tahu elastisitas itu adalah DQ per DP kali P per Q. Berarti kita cari dulu DQ per DP-nya. DQ per DP turunan dari ini. Turunan 600, 0. Turunan 2P kuadrat, 2 kali min 2, min 4. Jadi min 4P. Ya, ini 0, 600 itu turunannya, derivasinya 2 kali min 2, min 4, P-nya pangkat 2 kurangi 1, pangkat 1. Pangkat 1 enggak ditulis. Oke, yang pertama, P-nya 10. Berarti Q-nya kita cari ya, Q-nya sama dengan 600 kurangi 2 kali 10 kuadrat. Berarti 10 kuadrat 100 kali 2, 200, jadi 600 kurangi 200, 400. Dengan demikian, elastisitasnya adalah DQ per DP. DQ per DP berapa? Min 4P. Min 4, P-nya 10. Kali P dibagi Q, P-nya 10 dibagi 100. Jadi dapatnya min 1. Unitary. Yang kedua, kalau P-nya 15. Berarti Q-nya sama dengan 600 kurangi 2 kali 15 kuadrat. 15 kuadrat 225 kali 2, 450. 600 kurangi 450, 150. Dengan demikian elastisitasnya adalah min 4P, min 4, ini tadi min 4P ya. Min 4 kali P-nya 15 kali P-nya 15 per Q.
Iya, ini min 4P itu dari sini ya, min 4P ini. Ya. Jadi min 4 P punya 15 kali P pergi. P pergi. P 15 bagi 150. Ya, dari dapatnya minus 6. 4 kali 15 kali 15. Gitu ya. Oke, dapatnya minus 6. Sangat elastis. Jadi kalau sangat elastis itu sangat sensitif terhadap perubahan harga. Contoh berikutnya, kalau fungsi permintaan diketahui dinyatakan sebagai berikut. Ini model COP12. 1000 dibagi akar P. Hitung elastisitas permintaannya bila harga barang tersebut adalah 100 atau 1600. Baik, ya. Sekarang nyatakan supaya mudah diturunkan nanti untuk mencari DG per DP. Jadi kalau ada akar nyatakan dalam pangkat. Kalau ada di bawah tanda bagi, ini P-nya kan di bawah tanda bagi itu. Angkat menjadi di atas tanda bagi. Diangkat. Ya. Pertama nyatakan dulu dengan pangkat. Ya. Akar P itu pangkat setengah. Jadi 1000 dibagi P pangkat setengah. Oke. Di bawah kalau dinaikkan ke atas pangkat apa tanda ini di atas tanda bagi pangkatnya menjadi negatif. Dengan demikian, ini 1000 dibagi akar P itu 1000 dibagi P pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu dinaikkan itu P ini bawah tanda bagi ya, dinaikkan jadi di atas tanda bagi. Jadi 1000 kali P pangkat minus 0,5. Dengan demikian mencari DG per DP mudah sekarang. DG per DP adalah min setengah kali 1000 min 500. Min setengah dikurangi 1 min 1,5. Jangan lupa. Ya, banyak yang kemarin salah itu min setengah kurangi 1 sama dengan setengah. Salah ya, min 1,5. Min 1,5. Min setengah kurang 1. Min 1,5. Oke. Dengan demikian untuk harga P sama dengan 100, maka G-nya dihitung 1000 dibagi akar 100. Akar 100 itu 10. Ya, 1000 dibagi 10 dapatnya 100. Dengan demikian elastisitasnya adalah DQ per DP. DQ per DP ini. DQ per DP. Mana DQ per DP? Sorry. Ya. DQ per DP. Ini. Ya, ini DQ per DP. 1000 Oke. Ya, DQ per DP. Ya, min 500, P-nya pangkat min 1,5, P-nya 100. Dikali 100 dibagi 100. P pergi. 100 bagi 100, 1. Jadi min ini kali 1000. Ini kalau pakai kalkulator ya. Jadi kalau pangkat itu pakai caping ya. Namanya ngitungnya ya. Min 1,5 berarti caping min 1,5. Ya, dapatnya min setengah. Sekarang yang kedua. Kalau P-nya 1600 berarti Q-nya 1000 dibagi akar 1600. Akar 1600 40. 1000 dibagi 40 sama dengan 25. Dengan demikian elastisitasnya sama dengan min 500 P pangkat 1,5 P-nya 1600 kali P dibagi Q. 1600 bagi 25. Ya, ini kalau menggunakan kalkulator atau Excel, tinggal nulisnya min 500 dikali ya pakai bintang 1600 pangkat itu caping ya. Min 1,5 dikali 1600 dibagi 25. Oh, min setengah juga. Nah, min setengah itu tidak lain itu sama dengan ini. Nah, min setengah pangkat P-nya ini. Berapapun nilai harganya, elastisitasnya adalah min setengah. Ya, ini disebut namanya model permintaan konstan elasticity. Elastisitasnya konstan terus, tetap tidak berubah-ubah sepanjang harganya ya. Elastisitasnya tidak berubah. Baik, ya demikian ya diskusi tentang atau bahasan kali ini tentang penerapan elastisitas permintaan. Semoga bermanfaat. Ya. Salam sukses mulia. Terima kasih.